Pemirsa, dalam beberapa kesempatan, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto begitu akrab berada di tengah-tengah SBY dan Jokowi. Ketiganya makin kompak saat bernyanyi di penutupan retret. Itu informasinya akan kami hadirkan nanti, akan kami simpan terlebih dahulu. Kami hadirkan informasi selanjutnya, pemirsa. PT Sri Rezeki Isman Tbk atau PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah menutup pabriknya. Raksasa industri tekstil dalam negeri itu resmi berhenti beroperasi mulai 1 Maret 2025. Lalu bagaimana nasib ribuan buruh dan karyawan Sritex pasca di PHK? 10.000 karyawan PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah alami PHK. Pabrik tekstil tempat mereka bekerja resmi tutup mulai 1 Maret 2025. Sritex memilih gulung tikar akibat tekanan keuangan yang berat. Raksasa tekstil tanah air itu tak mampu membayar utang yang menggunung. Sidang perkara kepailitan Sritex masih berlangsung di Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Lebih dari 10.000 buruh dan karyawan PT Sritex harus alami PHK. Jumlah tersebut berasal dari pekerja di 4 perusahaan Sritex Group. Para karyawan Sritex itu masih menunggu kejelasan pesangon mereka. Serikat pekerja, ya kalau memang terjadi pemutusan hubungan kerja, ya hak-hak pekerja itu dipenuhi seperti pesangon, seperti uang jasa kan itu. Nah, tapi ini karena masih sidang di Semarang, jadi kita suruh nunggu dulu bagaimana hasil selanjutnya, kan itu aja. Pihak Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo mencoba memberikan alternatif pekerjaan bagi karyawan Sritex. Namun soal gaji dan pesangon karyawan, pihak kurator urusannya. Kami berusaha untuk segera menjembatani terkait dengan hak-hak dari para pekerja, terutama untuk pencairan JHT. Dan sampai saat ini, hari terakhir ini tadi, pagi tadi ada 10.133 lowongan kerja yang diminta kepada kami dari perusahaan-perusahaan yang ada di Sukoharjo dan sekitarnya. Pemerintah yang sempat datang ke pabrik Sritex di Jawa Tengah pun tak bisa memberikan kabar baik. Lalu bagaimana nasib ribuan karyawan Sritex melanjutkan hidup mereka di bulan Ramadan? Bagaimana nasib pesangon ribuan buruh yang masih menunggu sidang kepailitan di Pengadilan Negeri Semarang? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mendiskusikan persoalan itu sudah ada bersama kami Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay. Selamat petang Bang Saleh Daulay. Selamat petang Mbak Sera. Bang, ini kan Sritex bisa tidak diselamatkan. Masalahnya ini kan kita tahu bahwa merupakan raksasa tekstil nasional. Jadi kalau misalnya dikatakan bisa diselamatkan atau tidak diselamatkan itu sebenarnya tergantung daripada putusan pengadilan. Kan sekarang ranahnya itu sudah ranah dari pengadilan. Jadi karena itu apapun yang diputuskan oleh pengadilan itu harus dipatuhi oleh kita semua. Nah sekarang ini berdasarkan dari rentetan katakanlah proses penanganan PT Sritex ini itu kan sudah berjalan, sudah agak cukup panjang juga perjalanannya, dan karena itu untuk sementara kelihatannya memang PT Sritex ini akan dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan karena itu kalau dinyatakan pailit maka seluruh tanggung jawab terkait dengan pengelolaan aset dan hutang dan seterusnya itu adalah diserahkan kepada kurator yang menangani dan juga ikut terlibat aktif di dalam penanganan masalah ini. Tapi sebelum itu perlu saya jelaskan juga kepada kita semua bahwa Komisi 7 DPR RI sudah berkunjung ke PT Sritex sebetulnya kurang lebih sekitar 1,5 bulan yang lalu. Pada waktu itu penanganannya masih ada di Mahkamah Agung ya, jadi mereka kan banding ke sana. Dan ketika kami bertemu dengan para direksi dan juga perwakilan para buruh dan karyawan, mereka waktu itu sangat optimis bahwa PT Sritex ini akan selamat dari apa yang disebut dengan pilot itu, sebab menurut direktur utamanya Pak Iwan
dia mengatakan bahwa mereka sanggup kok misalnya membayar utang-utang mereka. Jadi memang butuh waktu untuk membayar utang itu, tetapi dari sisi kewajiban-kewajiban mereka, cicilan dan seterusnya, mereka mampu membayar. Bahkan seluruh gaji karyawan bulanannya dan juga kebutuhan operasional dari kantor-kantor dari PT Sritek itu bisa dibayarkan, termasuk listrik misalnya dan juga alat komunikasi. Bang Saleh Daulay, tapi apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempertahankan bisnis Sritek ini? Jadi saya kira pertama kita ikuti dulu proses hukumnya seperti apa. Kemudian kan perusahaannya masih ada. Kita berharap bahwa perusahaan PT Sritek ini akan ada di sana, lalu nanti pemerintah akan ambil langkah seperti apa. Apakah nanti pemerintah akan menghidupkan kembali PT Sritek itu? Ya tentu berdasarkan kesepakatan-kesepakatan lanjutan, dan ini saya kira tidak mudah dan tidak dalam waktu dekat, tapi butuh waktu lah untuk menyelesaikan masalah itu. Artinya Tetapi DPR akan mengawal ya Bang ya, karena kan pemerintah memang dulu kan juga sudah berjanji ingin turun tangan kan? Jadi waktu kami pulang dari Sritek itu kami panggil juga Menteri Perindustrian. Menteri Perindustrian mengatakan skema apapun yang diambil oleh pengadilan dan juga apapun yang terjadi pada PT Sritek, maka seluruh karyawan dari PT Sritek itu tidak ada yang dirugikan. Nah ini yang harus kita tagih sekarang. Sebab apa? Sebab ya kan kalau misalnya ini perusahaan memang benar-benar dinyatakan pilot, maka tentu hak-hak daripada karyawan itu dalam bentuk pesangon itu harus dibayarkan. Ada 5 jenis loh sebetulnya Mbak pesangon yang harus dibayarkan tuh. Pertama uang pesangon, yaitu yang dikalikan dengan masa kerjanya. Ada aturan tersendiri terkait itu. Kemudian yang kedua, ada uang penghargaan masa kerja, yaitu ini semakin lama orang bekerja, maka uang penghargaan masa kerjanya juga semakin banyak. Kemudian ada uang penggantian hak, yang dimana uang penggantian hak itu adalah hak-hak mereka selama bekerja di sana mungkin yang terlupakan atau belum dibayarkan seperti itu. Misalnya tunjangan lebaran, tunjangan hari-hari besar dan seterusnya yang mungkin belum dibayar itu harus dibayar. Kemudian ada sebetulnya 2 yang menjadi kewajiban BPJS Tenaga Kerja, yaitu jaminan hari tua dan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan hari tua itu memang adalah tabungan daripada pekerja yang selama ini dipotong dari gaji mereka, dan itu akan dikalikan berapa lama mereka bekerja di situ dan akan kelihatan langsung berapa total yang harus diberikan kepada mereka. Semakin lama dia bekerja di PT Sritek ini, maka tentu semakin banyak uang jaminan hari tua yang akan diterima. Tetapi ada jaminan kehilangan pekerjaan yang saya kira juga tidak boleh dilupakan. Jaminan kehilangan pekerjaan itu adalah 60% dari total gaji yang diterima selama ini untuk masa waktu sekitar 6 bulan. Jadi kalau itu dibayarkan, saya kira untuk sementara ini masih bisa menutupi kebutuhan pokok dari Bang Saleh, para karyawan sebagai dan wakil rakyat itu. Apa yang bisa dilakukan DPR menjamin bahwa mereka ini mendapatkan hak-haknya termasuk pesangon? Ya, pertama tentu kita akan mengingatkan terus pada pemerintah, kan kita memang mengawasi itu kan. Jadi jangan misalnya pemerintah datang ke sana kemudian melakukan pengawasan, melihat saja seperti itu tanpa ada tindakan apapun yang akan dilakukan. Apalagi kita sudah tahu pada waktu itu ketika belum dinyatakan pilot kan semua orang sudah memprediksi bahwa ini agak berat begitu. Jadi tentu harus ada langkah-langkah antisipatif yang dilakukan. Nah sekarang kan langkah-langkah antisipatif itu sudah nggak bisa untuk menyelamatkan sementara dari pilot. Nah yang perlu dilakukan sekarang ini ya seluruh karyawannya, katanya kan ada 8.400, ada yang mengatakan 10.000. Itu jumlahnya tidak sedikit, itu jumlahnya besar. Nah karena itulah maka pemerintah selain membayarkan pesangon yang tadi, kita kasih pemerintah waktu minimal kurang lebih 6 bulan ke depan, karena tadi jaminan kehilangan pekerjaan kan sampai 6 bulan ditanggung oleh pemerintah. Nah, sampai 6 bulan ke depan itu pemerintah harus mencari alternatif pekerjaan untuk mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan di PT Sritek ini gitu. Sehingga dengan demikian, kalaupun misalnya mereka harus kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu ini, tetapi pada jangka waktu yang lama mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Baik, terima kasih Ketua Komisi 7 DPR RI Bang Saleh Daulay sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.